Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatayyabatul majalis wal hafalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa afdalul karamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sekarang berada di penghujung Ramadan, berat hati rasanya kita akan berpisah dengan Ramadan. Namun tentunya perpisahan dengan Ramadan bukan akhir dari segalanya. Karena perguliran waktu sudah Allah tetapkan. Qada qadar Allah sudah dipastikan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menyikapi segala apa yang telah Allah tetapkan ini menjadi sesuatu yang indah dan menjadi bahan yang indah untuk kita nanti di akhirat. Ketika kita menjalani bulan Ramadan dengan hati yang ridha, dengan hati yang ridha akan qada qadarnya Allah, hati yang ridha akan ketetapan Allah dan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kita, maka itu semuanya adalah bekal untuk kita bisa berpisah dengan Ramadan dengan sesuatu yang menyenangkan hati dan menyenangkan hati kita semuanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, awwaluhu rahmah, permulaan Ramadan adalah turunnya rahmat dari Allah. Dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan dan merasakan turunnya rahmat ini mulai hari pertama, bahkan sebelum Ramadan, bahkan sampai hari ini. Dan ketika beliau mengatakan wa awsutuhu maghfirah, pertengahan dari bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah, maka kita pun berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ada salah dan kurangnya, Allah terima itu sebagai bentuk penerimaan dari taubat dari kita, dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala Rasulullah SAW mengatakan wa akhiruhu itqun minan nar, akhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan hamba-hamba Allah dari siksa neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Maka sebelum kita berpisah dengan Ramadan, marilah kita menjadikan momen di akhir-akhir Ramadan ini sebagai penentu keberhasilan kita mendapatkan itqun minan nar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melengkapi ilmu yang kita miliki untuk bisa kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam makna ubudiyah kepada Allah SWT. Dan kita pun memohon kepada Allah apa yang kita lakukan dari siyam kita, puasa kita, sedekah, zakat yang akan kita lakukan, dan semua kebaikan dan amalus salihat yang selama ini kita kerjakan, Allah terima sebagai amal ibadah. Maka untuk menjadikan momen perpisahan kita dengan Ramadan sebuah momen yang indah, maka kita tingkatkan amaliyah ini tidak terhenti hanya sampai di bulan Ramadan. Kita jadikan momen Ramadan ini sebagai sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Rasa mahabbah kita kepada Allah semakin membuncah sehingga tidak terbatas oleh dimensi waktu dan ruang. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, semuanya bertakluk kepada Allah, menjadikan sisi-sisi ibadah kita kepada Allah semakin kuat dan semakin terasa, karena kita seakan-akan wusul dan merasa melihat Allah. Maka kita pun akan merasakan melihat Allah dalam ibadah-ibadah kita. Kita akan merasakan kehadiran Allah dalam sisi kehidupan kita. Maka semoga Ramadan ini menjadikan kita menjadi fitratallahi allati fataran nasa jami'a, kefitrahan kita sebagai hamba Allah yang menyatu dengan Allah dalam segala aktivitas kita, dalam segala bentuk peribadatan kita. Semoga sedikit tausiah ini menjadikan motivasi bagi kita untuk bisa terus menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini, bahkan sampai nanti ketika kita sudah keluar dari Ramadan, menjadi momen yang tidak terlupakan bahwasanya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan mondok harus terus kita pacu dan kita gaungkan di hati diri kita, anak-anak kita, masyarakat kita, dan keluarga kita semuanya. Maka kiat supaya kita mau memondokkan anak, orang tua mau memondokkan anak adalah orientasi masa depan. Bahwasannya
Anak kita adalah aset yang terpenting untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah akan ridha dengan anak-anak kita. Semoga orang tua dengan motivasi ini menjadi semangat memondokkan anaknya. Ayo mondok kita giatkan di hati para orang tua. Namun jangan lupa, ketika kita memondokkan anak, perlu kiranya kita juga memotivasi anak-anak kita dan menumbuhkan rasa senang di hati mereka untuk mondok. Bukan hanya paksaan dari orang tua. Keinginan tersebut, keinginan mondok bukan dari hati orang tua, namun anak-anak itu yang akan muncul. Mereka ingin mengatakan kepada orang tuanya, ayah, saya ingin mondok, ibu, saya ingin mondok. Maka kiat yang paling baik adalah ajak mereka bersilaturahim kepada para kiai-kiai yang ada di sekitar kita. Ajak mereka mengetahui kehidupan pondok. Buatkan rekreasi mereka di pondok-pondok pesantren yang akan menunjukkan kehidupan real, kehidupan mondok yang akan mereka hadapi. Kenalkan mereka dengan anak-anak pondok. Biasakan mereka dengan kehidupan mondok. Maka mereka akan senang dengan memondok ini yang muncul dari hatinya. Semoga ketika keinginan itu muncul dari hatinya, semuanya pun ingin mondok. Dan ayo kita giatkan, ayo mondok ini di seantero Nusantara. Dan kita jadikan generasi kita generasi yang suka akan mondok dan hidup di kalangan pesantren, mendapatkan warisan-warisan dari para ulama dan warisan Nabi besar Muhammad SAW. Siap mondok? Ayo mondok. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.